Kata Imam Abu Hasan Asyadili fi mukasyafatihi, beliau ketemu Nabi Muhammad SAW, satu ketemu Nabi Nuh. Kata Nabi Muhammad gojolek Nabi Nuh, andaikan kamu tahu anna fi aslabil kuffar man saya'budu wa la yusyriku bihi syai'an, kamu tidak akan mendoakan mereka la tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Nabi ketika dihujat kayak gitu di Abdul Yalil di Taif, itu kan sampai Malaikatul Jibal bilang, kalau kamu mau Muhammad, kalau kamu mau ya Rasulullah, mereka akan saya habiskan. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijallah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya belum iman, tapi nanti anak-anaknya iman. Kita tahu kan Abu Lahab punya anak Darro, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Walid yang kayak gitu getol Nabi punya anak Khalid. Kayak apa sabarnya Nabi, Kak? Seperti sabarnya kiai-kiai di Indonesia. Bapaknya itu gak poso, ya ora salat. Anaknya itu TPG itu. Gara-gara anaknya cilik poso itu njuk gendong bapaknya. Sesuai bapaknya izin melok poso. Saking harunya melihat anaknya puasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak itu solehnya minta ampun. Saya tidak tahu ketua pondok apa berdarah, mondok di Rasulullah. Itu termasuk min ajali talamidihi Abdullah bin Ubay. Punya anak Abdullah juga namanya. Itu sampai ketika ya Rasulullah bapak saya itu meninggal, tolong dikasih syafaat. Ya ya, saya ingin kafannya itu jubah jenengan. Fanaza jubah tahu dikasihkan. Tidak sekedar itu, tolong ludahi ya Rasulullah biar bisa diludahi. Sampai Umar itu ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat Abdullah bin Ubay ngomong gini, ngomong gini. Enggak pernah ada. Ya nanti saya mintakan maaf ya Umar. Tapi kata Allah intastaghfir lahum sab'ina marrah falayya wa sa'azituhu ala sab'in. Kalau 70 enggak bisa, nanti saya tambah. Itu karena ngergani anaknya. Kata banyak ulama mengatakan aslama bi ra'fati Rasulillah wa bi ahwali Rasulillah itu alfun min ahli baiti kaum. Jadi gara-gara sikapnya Nabi yang simpatik, orang kampung yang gengnya Abdullah bin Ubay itu menjadi Islam semua. Wong kok apike gitu, orang kok sebaik itu Rasul. Haru. Artinya gini, ada bukti bahwa anaknya orang nggak karu-karuan itu ya bisa mondok. Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid, pasti wisuda tuh nangis. Nangisnya karena saya itu baca Quran aja tidak bisa kok anak saya hafid. Nah, roja ini loh yang menjadikan kita semangat, tetap nggak frustasi nyai di Indonesia. Karena Nabi ketika melihat kafir harbi saja, Nabi tetap menghentikan bal arju. Saya berharap ayyukhrijallah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Nah ini sekaligus supaya saya di sini ada gunanya. Andai kan undangan ini salah juga sebagai kafaroh, kesamit kafaroh semuanya. Saya baca muwafaqat karena saya pernah virtual sama beliau nerangkan usul fikih. Saya juga bingung kayak dua orang yang ngatur saya ini. Tapi saya senang sama usul fikih itu. Saya baca, semoga ini barokah, sekaligus saya minta ijazah sama Habib Said Akil Al-Munawwar. Di antara cara ulama mensifati Rasulullah SAW itu di antara cara madh Rasulullah itu begini. Ba'asahu terusnya terus bimillatin hanifiyatin. Terus beliau ngendikan tahdil kafah fahiman wa ghubiyah. Jadi agama ini tahdil kafah fahiman wa hubiyah wa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Itu ketika saya tarik muti'an wa asiyah itu gimana, bagaimana millah, hadil millah ini bisa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Nabi kayak apa, cerita orang baik yang ideal, yang melakukan imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Tapi Nabi juga ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa Quran mengajarkan kita kebaikan yang ideal? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wal ladzina, itu ideal. Ada lagi yang ideal disebutkan muhsinin itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, terusnya. Tapi Allah juga ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mereka yang asrofu Allah masih manggilnya ya ibadihi, hamba-hambaku, kamu kesini anibu ila rabbikum aslimulah. Kayak apa? Hadhil millah tarfuku bijamil mukallafin
mutian wasi. Sehingga Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa wa in zana wa in sar. Itu kebetulan yang tanya itu Abu Dzar. Abu Dzar itu orang yang fikihnya itu ekstrim. Malah yang didhawuhi Nabi wa in zana wa in sarqa sampai tanya lagi. Ya Rasulullah tenane. Kebetulan Nabi pas itu bangun tidur. Iya, wa in zana wa in sarqa sampai 3 kali. Saking Nabi itu karena beliau bantah terus sampai Nabi ngendikan ala rohmi anfi Abi Dzar. Oh dasar terang ora paham-paham. Abu Dzar terus bilang wa in rohima anfu Abi Dzar. Meskipun begitu saya puas karena sudah mengkonfirmasi sampai 3 kali. Sehingga dalam kenangannya Ka'bul Akhbar dalam kitab Khilyatul Auliya ketika cerita Manaqibu Ka'bil Akhbar. Ka'bil Akhbar ini orang ahli kitab yang maunya Islam itu terlambat. Karena nunggu data itu kurang 1 menurut dia. Di kitabnya dia itu kan masyhur itu Al Hadits Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akhbar qala alamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ka'bil Akhbar itu tahu Rasulullah itu maulid Makkah ini sudah benar. Wa hijratu bil Madinah sudah benar, tapi beliau tidak menangi ada sultanul Islam bisyam. Sehingga cara beliau data ini kurang 1. Ketika Futuhat Umar menaklukkan Syam dan Islam di Syam menjadi sultanah, menjadi sultan wa sultanuhu bisyam. Singkat cerita dia akhirnya masuk Islam dengan data yang seketat itu. Akhirnya dia jadi penasihatnya Umar bin Khattab masyhur. Ketika di antara yang diceritakan beliau adalah yalumunani ahbaru Bani Israel. Saya ini ketika ketemu orang-orang ulamanya Bani Israel sering dicibir, disalahkan. Annani dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Nah, ini saya ini dikritik, disalah-salahin sama ulama Bani Israel karena saya ini masuk satu komunitas yang gaya pertamanya kayak ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Tapi summa jama'ahum, pada akhirnya jadi satu. Terus beliau baca kitab, baca Quran tadi, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina, tadi yang dibaca Profesor Kures. Faminhum dzalimun li nafsi. Gayanya kita ini kita dibagi, ada yang dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Tapi kata Nabi, haula kulluhum bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Tapi ternyata 3 orang ini semuanya di surga. Yang ngajari Quran, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, dia fil jannah. Tapi kalau di TV di kampung-kampung itu gurunya itu perempuan cantik. Ya ada ustadz lelaki, ya agak kepikiran juga. Itu kalau diharamkan tidak jalan, dihalalkan fitnah. Tapi barokahnya agak-agak semu-semu ini yang bisa baca Quran di situ banyak. Ikutnya partai wa akharuna atarafu bidunubihim walatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Jadi nah ini cerita saja, nanti bisa ditas sama beliau. Intinya kalau kita ngaji itu tadi, kita kata Sayyid Muhammad yang paling masyhur, li'annal insan kullamat tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi al insan idza tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi tadi misalnya ada kiai besar diundang di kampung-kampung terbelakang nggak mau, jangan katakan sombong. Itu tidak membunuh pasaran kiai kampung. Yang datang puji tawaduk, yang nggak datang puji ngasih job, kan enak kan? Semuanya benar. Semuanya apa? Loh, saya kalau bilang kemenak tidak datang karena ngasih jatah jenengan-jenengan ini. Kalau saya datang bisa majub ini. Ya ini sekaligus minta ijazah saya baca mukadimahnya supaya. Nah ini banyak keluarga saya sama dari keluarga Lasem. Ini saya baca ilmu usul fikih saya supaya semuanya dapat ijazah dari Habib Said Al-Akhir Al-Munawwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiya tahmilul jama'al ghafir dhaifan wa qawiyya. Jadi agama ini menanggung orang yang dhaif juga orang yang kuat. Yang kuat diwajibkan zakat, yang dhaif sebagai mustahik zakat. Artinya apa? Agama ini semuanya diuntungkan. Terus muti'an wa asiyat. Terus wataku tuhum bi khazaimihim min qadan wa abiyya. Wa tusawwi bainahum bi hukmil adli syarifan wa daniyah. Wa tubawi uhamilaha fid dunya wal akhirati makanan aliyah. Wa tudrajun nubuwatu baina jambaihi wa illam yakun nabiyya. Wa tul disu al muttasifa biha malbasan saniyah hatta yakuna lillahi waliya. Ini kata beliau,
orang yang ilmunya cukup itu kata beliau dijamin hatta yakuna lillahi wali. Karena tidak ada orang yang syafaqah sama umatnya Rasulullah SAW kayak orang alim. Saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis. Kalau ada tetangga saya mati yang tiap malam lihat TV ngorok, habis itu bangun subuh, sudah subuh gak jamaah. Itu kan, Gus kenapa anda muji suami saya itu orang baik, padahal malamnya itu mesti lihat TV ngorok tidur. Ya itu kan orang baik. Selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud, dia taroka qiyamal lail. Kalau saya bilang huwa tarokal ma'asya kullaha, karena tidur tadi. Susahnya apa sih husnudzon itu? Memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Tapi juga harus kamu ingat, wa taroka dugem, wa taroka kada wa kada. Karena yang dikatakan taat itu tarkul manhiyat. Orang yang taatnya pas-pasan tarkul manhiyat pakai terjaga itu kepikiran. Misalnya ada dangdutan atau ada tontonan apa, lihat dak. Tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai. Makanya ada wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari. Kata Imam Ghazali, hatta inna khaira ibadatim an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur.